Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo para pecinta voli mania di seluruh belahan dunia. Selamat datang di channel Headshots Mega. Bersama saya Rian akan memberikan berita-berita terbaru terupdate dari seputar dunia bola voli. Baik itu Pro Liga, Liga Jepang maupun Liga Voli Putri Korea. Dan kali ini info terbaru dari Headshots Mega adalah dari Korea Selatan, tepatnya di kota Daejeon. Penasaran kan tim Red Spark itu musim ini 2025 ini mendatangkan siapa saja pemain lokalnya dan siapa saja yang pergi dari Red Spark untuk pemain lokalnya. Kali ini saya akan membahas pemain lokal yang datang dan yang pergi untuk tim Red Spark ya. Simak terus di Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya subscribe channel Headshot Mega. Oke, tim Red Spark atau Jungkwanjang Red Spark musim 2025-2026 telah berbenah, baik itu untuk skuad asing maupun skuad lokalnya ya. Untuk skuad lokal kali ini saya akan membahas untuk skuad lokalnya ya, pemain Korea aslinya ya. Siapa yang masuk, siapa yang keluar dari Red Spark khususnya. Dan tidak lama langsung to the point aja saya men ya. Pemain Red Spark yang didatangkan musim ini karena per 30 Juni 2025 itu sudah diumumkan dari pihak Kofonya ya, klub-klub yang sudah mendatangkan pemain-pemain lokal ya, PCA pindah ke B, dari Hyundai pindah ke iPers, dari iPers pindah ke Hyundai, itu sudah diumumkan per 30 Juni 2025. Jadi memang setiap 30 Juni men ya, untuk pemain-pemain lokal itu yang pindah dan datang itu diumumkan oleh pihak federasi. Oke, dari Red Spark kali ini saya akan membahas tentang Red Spark. Jadi yang datang itu pertama adalah Lee Ho-bin. Lee Ho-bin ini posisinya adalah middle blocker men ya, dengan tinggi badan 182 cm. Oh, cukup tinggi ya. Posisinya middle blocker cukup tinggi ya, untuk blocking-blockingnya memang bagus. Tetapi masalahnya di sini adalah Lee Ho-bin ini adalah mantan pemain voli pantai. Mantan pemain voli pantai. Wow, keren. Jadi Lee Ho-bin ini memang basicnya adalah pemain voli pantai. Ini mungkin Ko Hee-jin melihat sesuatu yang beda dari Lee Ho-bin ini ya, karena beliau berani merekrut seorang middle blocker Lee Ho-bin. Usianya di sini cukup matang ya, usia emas untuk ukuran seorang atlet yaitu 28 tahun ya, tinggi 182 cm, mantan pemain bola voli pantai. Mungkin kalau kita mengenal bola voli pantai di sini adalah dari kekuatan fisiknya, skillnya, dan juga apa ya, stamina-nya men ya. Mungkin Lee Ho-bin ini cukup mumpuni. Jadi mungkin Ko Hee-jin ini memang pelatih yang sangat jeli. Mungkin dia melihat Lee Ho-bin ini berbeda dengan yang lain untuk membackup seorang Jung Ho-young dan juga Park Eun-jin. Dan di situ di Red Spark juga masih ada Lee Ji-soo, dan Lee Ho-bin datang sebagai pendatang baru untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain bola voli profesional di tim Red Spark. Semoga Lee Ho-bin ini sukses membawa Red Spark ke yang lebih baik untuk musim depan. Sementara yang kedua adalah Choi Si-hyun ya. Choi Si-hyun ini adalah posisinya setter dengan tinggi badan 176 cm. Tidak terlalu tinggi untuk ukuran pemain bola voli Asia, tetapi posisi dia adalah setter ya, cukup ideal lah ya, karena setter tidak melakukan seperti opposite maupun middle blocker ataupun outside hitter ya. Dia adalah pengatur irama. Ya, di sini Choi Si-hyun bergabung dari Hyundai Hallstatt ya, didatangkan dari Hyundai Hallstatt. Hyundai Hallstatt juara ketiga musim lalu. Memang Hyundai Hallstatt kita tahu merombak 70% ya, menjual pemain-pemainnya seperti Lee Da-yeon, Go Ye-rim, dan juga Cho Seon-hyun ya. Choi Si-hyun ini merapat ke Red Spark ya. Ini setter kedua dari Hyundai Hallstatt. Dan juga jangan lupa pemain Asianya yaitu Wi Pawe, pemain asal Thailand juga ke Red Spark ya. Tetapi hari ini saya akan membahas pemain lokal aja men ya. Choi Si-hyun posisi setter tinggi 176, dan pemain ini menjadi setter kedua waktu di Hyundai Hallstatt, dan kemungkinan besar ya untuk Red Spark masih ada sang kapten yang tidak tergeserkan, Yoon Han-chon dan juga An Ye-rim serta Kim China. Berarti ini adalah setter urutan keempat. Tetapi
Choi Hye-sun ini kalau seandainya bisa memberikan kontribusinya, memberikan sesuatu yang berbeda dan bisa merubah permainan Red Spark, bukan tidak mungkin dia akan menyalip An Ye-rim maupun Kim Chae-na ya di bawahnya Yoon Han-cheon. Dua pemain baru lokal yang didatangkan oleh Ko Hee-jin di musim depan ya 2025-2026, yaitu middle blocker dan juga seorang setter. Nah, itu dua pemain lokal yang masuk untuk Red Spark. Nah, teman-teman penggemar atau pecinta bola voli Korea, khususnya para penggemar Red Spark nih ya, pasti penasaran siapa yang keluar dari tim Red Spark. Walaupun ada beberapa teman-teman pasti sudah tahu ya. Yang pertama kita bahas adalah Lee Dam. Lee Dam ini artisnya Red Spark musim lalu dan tidak begitu terlihat karena Lee Dam ini adalah posisinya middle blocker. Dan di situ ada Jung Ho-young, Park Hwan-jin, dan juga Lee Ji-soo. Dan Lee Dam ini mungkin pemain kecadangannya yang keempat ya, walaupun beberapa kali diturunkan di turnamen resmi, tetapi tidak merubah permainan istilahnya ya, tidak memberikan sesuatu yang berbeda untuk Red Spark. Jadi lebih banyak di bangku cadangkan. Nah, tahun ini pemain Lee Dam posisinya adalah middle blocker dengan tinggi 185 cm ini diberhentikan oleh pihak manajemen Red Spark ya, tidak diperpanjang ya. Jadi Lee Dam cukup 1 tahun untuk menimba ilmu di Red Spark, dan saat ini pasti banyak teman-teman yang tanya kemana Lee Dam berlabuh, di klub mana, karena dia 7 klub peserta village tidak terdengar Lee Dam di situ ya. Nah, teman-teman para pecinta bola voli putri Korea khususnya ya, Lee Dam saat ini sudah secara resmi ya, sudah tanda tangan kontrak dengan salah satu tim Suwon City. Suwon City ini adalah tim Liga 2-nya Liga Korea ya, di bawahnya Village. Ya, kalau di Indonesia itu di bawahnya Pro Liga ya. Jadi Lee Dam sudah secara resmi kemarin diumumkan per 30 Juni kemarin juga diumumkan, yaitu bergabung dengan tim Suwon City. Lee Dam bergabung dengan Suwon City ini tidak sendirian, men. Dia kebetulan di situ ada 2 pemain temannya waktu di High Pass, yaitu Hye-rim dan juga Go Min-ji. Jadi 3 pemain ini merapat ke Suwon City ya. Lee Dam, Hye-rim dan juga Go Min-ji ya, dua-duanya dari Expressway High Pass. Jadi sudah jelas teman-teman penggemar Red Spark, Lee Dam sudah bergabung secara resmi ke tim Suwon City ya, Suwon City. Oke, yang kedua siapa pemain yang hengkang atau pensiun dari Red Spark, yaitu Pyo Seung-ju. Teman-teman pasti tahu pemain yang dijuluki dengan Ibu Peri ini kontraknya tidak diperpanjang oleh Red Spark. Dan Pyo sendiri memilih mundur alon-alon, men ya. Mundur alon-alon alias mengundurkan diri dari dunia bola voli profesional. Nah, pertanyaannya nih men ya, kemana Ibu Peri ini akan berlabuh atau klub mana? Karena sudah pensiun ya tidak main lagi ya, kan begitu ceritanya. Nah, kemana ini? Apakah nanti akan bisa melihat Pyo Seung-ju lagi? Tenang men, tenang. Jadi tetap teman-teman para penggemar atau fan-nya dari Pyo Seung-ju tetap bisa melihat Pyo Seung-ju di layar kaca nanti ya, tetapi tidak memakai kostum bola voli lagi ya. Pyo Seung-ju tidak melanjutkan karirnya di dunia voli, tetapi dia banting setir men, banting setir alias berubah haluan ya. Yang pertama, tahun ini Pyo Seung-ju akan menjadi komentator KBS Sport ya. Ingat, Pyo Seung-ju atau Ibu Peri ini akan menjadi komentator KBS Sport, menggantikan Hang Yo-mi yang menjadi asisten pelatihnya iPapers ya. Jadi bangku kosong sebagai komentator KBS itu satu, yaitu diisi oleh Pyo Seung-ju. Jadi teman-teman penggemar atau fan-nya Pyo Seung-ju nanti tetap masih bisa melihat Pyo Seung-ju ini sebagai komentator ya setiap pertandingan di Village, khususnya bola voli putri Korea. Nah, penasaran yang kedua, dia menjabat sebagai apa selain menjadi komentator? Ini mungkin keberuntungan dari Pyo Seung-ju yang mundur dari bola voli tetapi mendapatkan berkah. Yang kedua, Pyo Seung-ju ini telah terpilih ya menjadi anggota Komite Atlet Dewan Olahraga Korea. Wow, keren. Keren banget. Jadi Pyo Seung-ju ini memang pemain yang karirnya mungkin cemerlang ya waktu masih mudanya dan di timnasnya.
ya sekarang terpilih menjadi anggota Komite Atlet Dewan Olahraga Korea. Keren banget. Dan begitu terpilih sebagai dewan, Pyo Seung-ju mengatakan seperti ini, men, ya. Saya telah melihat, mendengar, dan merasakan banyak hal saat bermain sebagai seorang atlet. Maksudnya di sini dia sebagai atlet bola voli profesional, ya. Saya yakin bahwa saya lebih tahu dari siapapun tentang kenyataan dan kesulitan yang dialami oleh seorang atlet. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Pyo Seung-ju, ya. Jadi Pyo Seung-ju saat ini menjadi anggota dewan, ya, anggota Komite Atlet Dewan Olahraga Korea Selatan. Mungkin kalau diumpamakan di Indonesia, posisinya itu lebih ke apa ya, komite KONI kalau nggak salah, KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Mungkin seperti itu ya, karena membidangin tentang masalah peratletan ya. Komite atlet adalah badan atau komisi yang anggotanya adalah para atlet itu sendiri. Biasanya yang atlet berprestasi, atlet yang senior yang benar-benar dipandang ya. Dan peran utamanya adalah menjadi jembatan aspirasi para atlet dengan federasi olahraga. Jadi atlet-atlet profesional Korea Selatan ini jika ingin menyampaikan aspirasinya ke federasi melalui Pyo Seung-ju sebagai Dewan Komite Atlet Olahraga Korea. Keren, keren banget. Selamat Pyo Seung-ju. Tahun ini mundur dari bola voli profesional, menyudahi karirnya di dunia voli dan langsung menjabat pertama sebagai komentator KBS Sport ya, menggantikan Hang Yomi yang hijrah ke iPapers menjadi asisten pelatih. Ya. Dan yang kedua, Pyo Seung-ju atau Ibu Peri ini menjabat sebagai anggota Komite Atlet Dewan Olahraga Korea. Luar biasa, keren, salut dan selamat, congratulations buat Pyo Seung-ju. Oke, pemain yang ketiga siapa yang keluar dari Red Spark, main lokal ini, men, ya, yaitu Son Hee-jin. Teman-teman para pecinta Red Spark pasti tahu Son Hee-jin itu seperti apa. Son Hee-jin ini adalah draft rookie tahun 2024, masuk ke Red Spark bersama rekannya yaitu Deon Jabin, tetapi kalah bersaing atau kalah nasib ya. Deon Jabin kita tahu dia langsung masuk line up utama walaupun sebagai pemain ganti, tetapi Deon Jabin sering diturunkan menjadi di pertandingan-pertandingan resmi di Village ya, Jeon Da-bin. Dan bahkan Jeon Da-bin saat ini karirnya melejit, langsung masuk timnas Korea Selatan di U21 karena umurnya masih 20. Sementara Son Hee-jin ini umurnya masih 19, men, ya. Dan kemarin di Red Spark pun menjadi seperti magang, anak magang ya. Bahkan satu sekalipun belum pernah diturunkan, balik itu pramusim, di turnamen yang tidak resmi maupun turnamen resmi, sampai liga kelar Son Hee-jin belum pernah diturunkan sebagai pemain pengganti pun belum pernah. Nah, di akhir kompetisi mereka Son Hee-jin ini sempat mengundurkan diri, men, ya. Tetapi kabar terbaru kemarin per 30 Juni 2025 diumumkan Son Hee-jin ini sudah mengenakan seragam Korea Expressway High Pass. Jadi Son Hee-jin ini sudah direkrut secara resmi ke timnya Kang Sowi ya, High Pass ya. Berita ini secara resmi diumumkan melalui media sosialnya High Pass sendiri ya, secara langsung ya. Son Hee-jin itu pertama bergabung dengan Red Spark sebagai pemain trainer atau magang di draft rookie 2024-2025 bersama Jeon Da-bin. Tapi Jeon Da-bin lanjut ke tim utama ya. Dengan bergabungnya Son Hee-jin ini, Korea Expressway High Pass diharapkan dapat menyuntikkan energi. Jadi Son Hee-jin diharapkan menyuntikkan atau memberikan energi baru ke dalam lini setter kan, karena posisi Son Hee-jin ini adalah setterman ya, yang ditinggalkan Ha Hyo Rim. Semangat dan potensi pertumbuhan pemain muda ini diharapkan dapat semakin meningkatkan energi tim Expressway High Pass. Nah, selamat kepada Son Hee-jin yang telah bergabung secara resmi ya, dikontrak secara resmi oleh Expressway High Pass. Semoga dia menjadi setter yang handal. Tunjukkanlah kemampuanmu, skillmu Son Hee-jin ya. Dan nanti kalau sudah jago balik lagi ke Red Spark. Oke, bro. Mungkin itu saja berita terupdate dari Headshots Mega, dan tunggu berita terupdate selanjutnya dari Headshots Mega. Dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan berita terbaru terupdate dari Headshots Mega. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.